Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you.
Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, yeah, yeah. So good. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running, it keeps running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, yeah, yeah. You lead me and guide
floods my soul. Oh, and you are my anchor in the wind and the waves. You are my provider. Oh, yeah. And you lead me and guide me by your spirit and your word. I have never walked alone. My joy every day. Oh, shepherd of my soul. Oh, what a joy to know you. Oh, the joy of knowing you, God. You're everything to me. So wonderful in all your ways. Hey, all your ways. Amen. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun Anda berada, aku percaya penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kalian semua. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi, aku tergerak kita mau sama-sama baca di dalam Mazmur pasal 91 ayat ke-14 sampai ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sehingga ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, melalui ayat-ayat ini kita tahu apa yang membedakan kita orang-orang percaya dengan orang-orang dunia yang tidak percaya. Kita memiliki seorang pribadi yang dapat kita andalkan setiap saat, meskipun dalam situasi baik ataupun buruk sekalipun. Sama halnya di pagi hari ini. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang masih kebingungan mencari sesuatu ataupun seseorang untuk diandalkan, mencari pertolongan dan perlindungan. Namun kita tahu kita punya Tuhan yang selalu menjaga kita, yang selalu membentengi kita. Maka sebentar lagi aku mau mengajak teman-teman sekalian, kita mau siapkan tubuh, jiwa dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita sekali lagi melekatkan hati kita kepada hati Tuhan, dan kita akan menerima damai sejahtera yang melimpah. Mari sebelum kita memuji menyembah Tuhan lebih lagi, kita mau sama-sama berdoa, kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, pagi hari ini kuasa penyertaan-Mu begitu luar biasa. Meskipun kami di dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami serahkan hati dan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini, saat ini kami mau sepenuh hati, sepenuh jiwa dan roh kami untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terimalah ya Bapa segala doa kami, pujian dan penyembahan kami sebagai mezbah yang berkenan Tuhan di dalam hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh Bapa di surga.
surga. Puluhan rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena aku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya akan ditambahkan kepadaku. Come on, church, let's sing together. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya akan ditambahkan kepadaku. Haleluya. Segala hormat, puji, syukur bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Pagi ini terima Tuhan penyembahan kami, nyanyian syukur Tuhan dari dalam hati kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa
Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
semua Tuhan pagi ini. Untuk memberkati Indonesia, untuk memberkati Taiwan, untuk memberkati bangsa-bangsa. Karena kami tahu Tuhan, bahwa hati-Mu Tuhan ada Tuhan pada bangsa-bangsa. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan akan dunia ini, yang akan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Tuhan datang ke dunia menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan. Syukur atas setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi buta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
ibadah online dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Mungkin kami dibatasi Tuhan oleh ruangan, mungkin kami tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan oleh ruang dan waktu. Saat ini juga Tuhan aku lepaskan Tuhan berkat, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, segala Tuhan yang menjadi kebutuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan secara live Tuhan saat ini. Oh Tuhan, Yesus Engkau Tuhan yang menjawab Tuhan setiap doa kami. Engkau yang menjadi Tuhan sumber kami, Engkau tempat perlindungan kami. Tuhan pagi ini kami katakan Tuhan bahwa Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi ini. Terima setiap pujian dan penyembahannya Tuhan yang lahir dari setiap hati kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Wow, luar biasa sekali meskipun kita memuji menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Aku percaya hadirat Tuhan itu begitu luar biasa kita rasakan. Amin. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau mempersiapkan yang terbaik, kita mau mempersiapkan persembahan kita di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Aku percaya pada waktu kita memberikan persembahan pada Tuhan, itu bukannya saja menandakan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi itu juga sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh beriman, kita sungguh-sungguh menyatakan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa hidup kita di dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Bahwa Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Amin. Oleh karena itu mari saat ini kita genggam erat-erat persembahan kita dan kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami sekali lagi merasakan penyertaan-Mu, kami sekali lagi merasakan kasih karunia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bapak, pagi hari ini kami persiapkan yang terbaik, kami persiapkan materi kami, Tuhan kami berdoa, tidak peduli berapapun jumlahnya, tapi kami percaya sewaktu kami memberikan dengan sepenuh hati, oh Tuhan Engkau yang akan ubah materi kami tidak seberapa ini menjadi sebuah pekerjaan yang begitu luar biasa, menjadi sebuah pekerjaan yang begitu besar. Tuhan berkati gereja-Mu, berkati setiap orang-orang yang mengelola keuangan ini, Engkau yang tambahkan hikmat, tambahkan urapan kepada setiap mereka ya Tuhan, supaya setiap materi ini, persembahan kami ini dapat dipakai lebih lagi untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah siap memberikan persembahan, mari kita sama-sama katakan amin. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara online, Anda dapat memberi dengan kredit card atau mentransfer langsung melalui link yang telah disediakan. Atau Anda juga dapat menyimpan persembahan Anda dan diberikan setelah ibadah kembali berjalan normal. Nah, dikarenakan wabah virus corona, maka persekutuan doa masih tetap kita istirahatkan sampai pengumuman lebih lanjut. Jangan lupa pantau terus Instagram Poki BOLC untuk pemberitahuan lebih lanjut. Untuk perayaan Paskah di minggu depan akan dialihkan ke ibadah online. Jangan lupa ya, tanggal 19 April, ajak teman-teman, ajak keluarga kalian sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama beribadah di rumah kalian masing-masing. Meskipun kita masih belum bisa datang ke gereja untuk berdoa dan beribadah secara langsung, namun kami mendorong setiap jemaat, setiap teman-teman sekalian untuk terus setia di dalam membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, agar kita terus menjadi terang, terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Benar. Jangan lupa untuk tetap tekun dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Berikut adalah ayat bacaan dalam minggu ini. Kami juga menyambut setiap teman-teman yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah IMBOLC di minggu ini. Halo teman-teman semua. Nah, kami mengundang teman-teman untuk dapat bergabung di dalam persekutuan Care Group. Care Group itu tempat yang asik, nggak ngebosenin, fun banget. Benar. Kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam iman. Oke, kita undang teman-teman, yuk gabung di dalam Care Group. Yes. Bro, ngomong-ngomong ya, kita ini kan udah beberapa minggu ibadah online. Yap. Rasanya kalau nggak ketemu teman-teman langsung juga agak gimana gitu ya. Iya benar, gue juga berasa ada sesuatu yang hilang gitu loh. Nah, tapi jangan khawatir. Kita tuh udah mikirin caranya meskipun kita jarang banget ketemu, tapi kita masih bisa tetap berbagi perasaan, kita bisa tetap berbagi hal-hal yang kita dapati, yang kita rasakan dalam minggu-minggu ini gitu loh. Oh ya? Wah, seru nih. Gimana sih caranya? Nih, lu kan punya akun Instagram? Punya dong. Oke, jadi cari akun Poki BOLC dan follow Instagram Poki BOLC. Kenapa? Karena di dalam itu tuh banyak games-games seru yang bisa kita ikuti.
Oh iya. Iya ya, gue ada lihat tuh, ada beberapa teman kita udah pada ikutan main. Yap, betul. Nah, kita udah berterima nih beberapa respon dari teman-teman. Oke, ada 2 tema hari ini yang mau kita bahas bareng-bareng. Tema Siap. pertama adalah hal apa sih yang paling kamu syukuri beberapa hari ini? Coba dilihat. Gue lihat ya. Oke, wah ada satu nih dari account Jessica Elizabeth 03. Oke. Kita lihat ya. Wah, ini cocok banget nih sama gue. Tau gak dia bersyukur hal apa? Apa ya? Makanan bro, food. Wow. Wih, Keren. lalu selain itu ya, dia juga bersyukur untuk best friend, family, health, dan juga, dia bersyukur buat apa tau gak bro? Apa ya? @poki_bolc. Oh, keren banget bro, dia bersyukur buat teman-temannya, buat keluarganya, untuk kesehatan, dan bahkan juga untuk gereja ini. Bener, keren banget. Memang lagi situasi-situasi kayak gini ya, kita bisa bersyukur untuk kesehatan tuh paling baik, paling cocok banget gitu loh. Oke, nah ada satu lagi nih dari account Max. Ini aduh, nama accountnya agak Susah banget ya. sesuatu ini. Apa? Nah, Max. Sesuatu hal yang paling dia syukuri adalah dia bisa ibadah online dalam satu hari sekaligus 3 ibadah sekaligus dalam satu hari. Luar biasa banget. Rajin banget ya. Keren. Keren. Ini pasti rohnya ini semakin menyala-nyala nih. Ya, Wah, pasti banget. boleh dicoba. Oke, satu tema lagi nih, yaitu apa ayat Alkitab favoritmu? Wow. Kita lihat dari mantap. account Jeff Kalim. Wih. Ya, dia keren banget nih. Dia posting Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Keren, bener banget bro. Betul. Kita semua harus jadi orang yang bawa damai. Betul banget. Jangan lupa pakai masker kalau ke tempat yang rame. Bener Biar orang banget. damai semua. Iya, jadi orang-orang lihat tuh nggak takut, nggak parno gitu loh. Iya. Nah, terus kalau batuk bersin tuh ingat tutup. Kayaknya gini. Kecil. Mantap. Keren. Nah, berikutnya dari account novi.yang. Wah, ini jauh-jauh dari Indonesia ini. Wah, Ayat favorit dia itu di Yesaya pasal 46 ayat 4. Isinya, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Aduh, keren. Tuhan tuh ya kalau berjanji tuh isi janjinya tuh yang bisa mencetarkan hati loh. Keren, badai banget deh pokoknya deh. Keren. Nah, oke, bagi teman-teman, kalau misalnya kalian belum follow akun Instagram kita, ayo buruan sekarang, saya tungguin ya. Ambil HP kamu, buka IG-nya, search dan follow Poki BOLC. Ya, dan ikutin Siap. terus keseruan-keseruan lainnya. mantap. Oke. Siap. Sekian keseruan-keseruan di Instagram pada hari ini, dan sekarang kita mau berjaga-jaga di dalam doa. Seperti tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mari aku ajak setiap jemaat, setiap teman-teman saat ini kita mau berdoa dan berjaga-jaga untuk Indonesia, untuk Taiwan, untuk setiap negara di seluruh dunia yang sedang berperang melawan virus corona. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami memberkati Indonesia, kami memberkati Taiwan, kami memberkati negara-negara di seluruh dunia yang saat ini sedang berperang melawan wabah virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tunjukkan belas kasihan-Mu lebih lagi ya Tuhan pada setiap negara-negara ini ya Tuhan. Berkati, Tuhan berikan hikmat kepada setiap pemerintah, mulai dari pejabat yang paling bawah sampai yang paling atas. Berkati juga untuk setiap warga, supaya antara pemerintah dan warga ada kerjasama yang baik. Berikan pada setiap kami semua hikmat ya Tuhan, supaya kami semakin mengerti ya Tuhan, bagaimana di tengah-tengah situasi seperti ini iman kami tidak goyah. Di dalam situasi seperti ini hati kami ya Tuhan tetap berserah sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Kita juga berdoa khusus untuk gereja-gereja dan anak-anak Tuhan dapat terus menjadi berkat dan terang di tengah-tengah masa krisis ini. Menjadi orang-orang yang membawa damai di tengah ketakutan dunia. Amin. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar sungguh Engkau sendiri yang memberkati, yang mengurapi Tuhan setiap gereja-gerejamu, setiap anak-anakmu Tuhan. Amin. Agar menjadi pembawa damai, agar menjadi Tuhan satu pengaruh yang baik. Yang Amin. memberikan Tuhan rasa aman, rasa tenang Tuhan bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling mereka Tuhan. Sehingga dalam bawah ini Tuhan semua tetap boleh waspada. Tapi Tuhan dengan ketertiban, dengan ketaatan akan peraturan-peraturan yang ada Tuhan. Dan dengan rasa tenang Tuhan, rasa percaya bahwa sungguh Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anakmu Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan. Biar segala Tuhan makhluk Tuhan, setiap orang merasakan Tuhan kasih-Mu bagi dunia ini nyata Tuhan dan apa adanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Mari yang terakhir kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa untuk hati dan pikiran kita. Kita sekali lagi mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah saat ini apapun yang menjadi beban di dalam hati dan pikiran kita minta Tuhan yang memberikan kelegaan supaya hati kita dan pikiran kita siap untuk diisi oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami serahkan hati, pikiran kami ya Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak, biarlah Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Kami minta Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara di dalam hati. Oh Roh Kudus, Engkau yang perbaharui akal budi kami. Biarlah ya Tuhan, pagi hari ini kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan terus membangun dan memberkati hidup kami. Tuhan, supaya kami pun dapat menjadi berkat bagi setiap orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih, berikan kami kerendahan hati ya Tuhan. Berikan kami hati yang taat, sehingga pada waktu firman itu berbicara kami mau taat sepenuhnya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Minggu ini adalah minggu ketiga kita ibadah dengan cara online. Pasti teman-teman sudah mulai kangen kan sama suasana ibadah dan juga bisa ketemu sama teman-teman, bisa pelukan, bisa doa bareng, bisa gandengan tangan ya. Emang ada banyak hal yang saat ini tidak bisa kita nikmati seperti biasa, tetapi saya percaya justru di masa-masa seperti ini Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang membentuk kita supaya kita lebih siap lagi setelah wabah corona ini selesai. Kita tahu bagaimana memulai dengan satu sikap hati yang tepat. Ya, nah pagi hari ini saya ingin membagikan satu topik yang saya pribadi sangat suka karena saya merasa Roh Kudus mengingatkan saya di waktu-waktu ini. Jadi topik sharing saya adalah finding the right source atau menemukan sumber yang tepat. Ya, nah saudara, belakangan ini saya tahu kita banyak yang suka baca berita, saudara suka cek internet, suka googling dan cari berita mengenai corona dan sebagainya, dan mungkin banyak informasi yang beredar ya. Dan kita tahu tidak semua informasi yang kita dengar itu tepat, benar gak? Kadang-kadang ada informasi yang kita dengar itu bahkan mungkin dia jauh dari kebenaran. Tetapi sebagai manusia sudah harus tahu, manusia itu kalau diumpamakan di dalam Alkitab kita seperti domba, saudara. Domba itu adalah satu hewan yang polos. Jadi saudara, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak tinggal di dalam satu kawanan penggembalaan, kita tidak dijaga oleh gembala kita, bisa jadi dengan mudah kita tersesat. Ya, minggu lalu saudara kita Oscar sharing tentang bagaimana, 2 minggu lalu maaf, tentang bagaimana kita harus tinggal di dalam satu penggembalaan, karena di situ adalah perlindungan Tuhan. Ya, nah saudara, hari ini saya ingin bagikan tentang bagaimana kita menemukan source atau sumber yang tepat. Kenapa saudara? Karena sebagai manusia kita punya banyak kebutuhan. Dan banyak kebutuhan itu tidak bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri. Seringkali kita harus mendapat pertolongan orang lain, kita harus mendapat informasi ataupun dukungan dari orang lain sehingga kita baru bisa bertahan hidup. Nah saudara, hari ini saya ingin membagikan 3 poin saudara, sumber yang kita butuhkan dan bisa membantu kita untuk terus bertahan di masa krisis ini. Nah saudara, Yohanes 8 ayat 44 berkata bahwa saudara ada seorang pribadi atau tokoh yang seringkali berusaha dan dia sangat profesional sekali untuk menjatuhkan kita, untuk menipu kita. Saudara, bisa dibilang pribadi ini adalah satu pribadi yang dia tugasnya itu setiap hari saudara 24 jam dia cari cara untuk menjatuhkan kita, untuk menjebak kita saudara. Saya dengar di waktu-waktu ini ada banyak profesi yang unik, salah satunya adalah profesi sebagai tukang pembuat berita palsu atau hoax saudara. Ada loh orang-orang yang digaji untuk membuat berita palsu saudara. Nah saya mau bilang bahwa ada satu pribadi di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan pribadi ini adalah bapa segala pendusta alias iblis. Saudara, iblis itu punya segala keahlian untuk menipu kita, untuk berdusta supaya saudara anak-anak Tuhan itu terjebak. Ya. Nah saudara, itu sebabnya kenapa kita harus hati-hati. Karena kalau kita terjebak oleh iblis, kemungkinan besar saudara kita akan mencari dari sumber yang salah dan akibatnya kebutuhan kita dipuaskan oleh pribadi yang salah dan bahkan mungkin kita jatuh ke dalam dosa dan semakin jauh dari Tuhan. Nah saudara, yang pertama yang saya ingin bahas pagi ini adalah
dari mana sebetulnya sumber rasa aman kita? Ya. Saudara, manusia punya kebutuhan dasar, kita butuh merasa aman, benar gak? Nah saudara, hari-hari ini di zamannya begitu marak saudara kondisi wabah virus corona, banyak orang merasa tidak aman. Kenapa? Aduh, kalau saya keluar, saya lupa pakai masker gimana? Kalau saya pegang ini ada virusnya gimana? Ya, aduh saya naik bus, naik MRT setiap hari, gimana kalau saya deketan orang sebelah saya ada corona gimana? Saudara, begitu banyak hal di dalam dunia ini yang bisa membuat kita tidak aman. Sekarang pertanyaannya adalah, saudara, dari mana kita harus mendapatkan rasa aman? Saya ingin membagikan satu perikop di Imamat 25, saya suka sekali. Saudara, kalau punya waktu saudara bisa baca sendiri nanti setelah kita selesai ibadah online. Imamat pasal ke-25 mencatat tentang saudara satu prinsip atau satu ketetapan yang Tuhan ajarkan kepada umatnya. Dan saya percaya salah satu nilai atau salah satu hal yang Tuhan mau ajarkan di balik prinsip itu adalah supaya umat Tuhan memiliki rasa aman yang sejati. Saudara, Imamat 25 ini mencatat tentang saudara ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah mengenai tahun Sabat. Saudara tahu tahun Sabat? Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita begini, setelah kamu bekerja keras 6 tahun, di tahun ke-7 kamu harus beristirahat dan kamu harus mengizinkan tanah untuk beristirahat. Jadi di tahun ke-7 saudara, orang Israel pada zaman itu dilarang Tuhan untuk bekerja, dilarang untuk bertani, dilarang untuk menabur benih, ya. Pokoknya sepanjang tahun itu, tahun ke-7 itu tanah harus istirahat. Manusia juga pasti istirahat karena tanahnya mesti istirahat kan. Dan saudara, yang luar biasanya dikatakan di tahun ke-7 sekalipun orang-orang Israel beristirahat, Tuhan tetap memberkati mereka. Di tahun ke-7 saudara ada hasil bumi yang lahir begitu saja, yang tumbuh begitu saja, sekalipun tidak ada orang yang merawat ataupun yang bertani, saudara, yang mengolah tanah tersebut. Dan saudara, ada satu lagi namanya adalah tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun ke-50 setelah 49 tahun, 7 kali 7 tahun, tahun ke-50 ada yang namanya tahun Yobel. Di tahun Yobel bukan cuman tanah harus istirahat, bukan cuman umat Israel disuruh istirahat, tetapi juga dikatakan orang-orang yang berhutang, yang memiliki banyak hutang kepada teman-temannya, saudaranya, itu harus dibebaskan pada tahun itu. Sehingga akan tercipta satu keadaan yang seimbang, saudara. Jadi tidak ada kesenjangan sosial. Ya, ada orang yang menjual tanahnya boleh dikembaliin, yang tadinya digadaikan boleh dikembalikan. Saudara, jadi ini prinsip rohani yang penting. Nah saudara, saya mendapati di hari-hari ini ketika kita tidak bisa bekerja semaksimal ketika sebelum corona terjadi, ataupun kita dilarang untuk beraktivitas seperti biasa, ataupun mungkin saudara ekonomi mulai menurun, kenapa seng ipu hau, ya, kurang kang tahu kenapa zaman sekarang orang kan nggak bisa. Contoh sederhana, kalau saudara bekerja di travel mungkin, atau saudara bekerja di perusahaan maskapai penerbangan, saudara, atau kerja di hotel, bisa jadi saudara saat ini jadi orang pertama yang terkena imbas. Saudara disuruh pulang istirahat di rumah dan tidak digaji oleh bos. Nah saudara, ketika saudara tidak bisa bekerja, otomatis apa? Gak ada penghasilan, benar gak? Tetapi saudara, ternyata di dalam firman Tuhan dicatat bahwa saudara, Tuhan mengajarkan dari dulu ada satu prinsip rohani penting, sekalipun kita tidak bekerja di tahun Sabat dan tahun Yobel, Tuhan bisa memberkati, bahkan hasil tanah di tahun itu akan berkali-kali lipat. Imamat 25 ayat 18 sampai ayat ke-22 saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Perhatikan saudara, aman tentram sudah diulang 2 kali ya. Ayat 20, apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku, kata Tuhan, akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Saudara, hasil untuk 3 tahun kata firman Tuhan. Ayat 22, tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai tahun ke-9, sampai masuk hasilnya dan kamu akan memakan yang lama.
Saudara, Imamat 25 mencatat tentang janji Tuhan, kesetiaan Tuhan untuk umatnya. Saudara, untuk segala sesuatu ada waktu, ada masanya. Kadang Tuhan mau kita beristirahat, Tuhan mau kita bekerja. Tapi saudara jangan salah paham, bukan berarti kalau kita bermalas-malasan, kita tidak mau berusaha, kita cuman, oh Tuhan berkati saya, tapi saya tidak mau berusaha. Saudara, bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita ketika saudara ada masa kita tidak bisa bekerja, kita tidak diperbolehkan untuk bekerja, tidak diperbolehkan untuk menabur sekalipun, Tuhan itu setia. Tuhan bisa berkati kita. Nah saudara, saya percaya spirit yang sangat penting di balik tahun Sabat dan tahun Yobel adalah satu hati yang memiliki rasa aman di dalam Tuhan. Percaya sama Dia. Saudara mungkin bilang sama dia, Cici enak, gak tahu kondisi saya ini udah gak tahu mau makan apa bulan depan mungkin ya saudara. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu setia. Saya bukan suruh saudara percaya sama saya mau saudara percaya sama firman Tuhan. Saudara, ada hal di dalam keadaan musim dalam hidup kita, memang kita di luar kendali kita saudara. Tetapi saya percaya Tuhan setia, Tuhan pasti akan sediakan apa yang kita butuhkan. Jadi itu yang pertama. Saudara, dari mana sumber rasa amanmu? You have to find the right source. Saudara harus temukan sumber yang tepat untuk rasa aman. Rasa amanmu bukan di bankmu saudara, bukan di rekeningmu dengan semua nominal yang begitu banyak. Setiap saudara lihat saudara merasa aman. Duh aman deh, saya gak usah khawatir untuk hari tua. Bukan juga di asuransimu. Tetapi bukan berarti saudara gak usah asuransi, bukan ya. Tetapi saya mau katakan adalah saudara, sumber rasa aman terbaik dalam hidup kita adalah Tuhan. Janjinya, firman-Nya saudara. Belajar untuk percaya kepada Dia. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua adalah dari mana kita mendapatkan sumber hikmat. Kenapa hikmat? Karena saya percaya di hari-hari ini selain kita butuh rasa aman, kita sangat butuh hikmat. Kita butuh hikmat untuk membedakan, kita butuh hikmat untuk mengambil keputusan. Karena banyak keadaan situasi tidak seperti yang kita rencanakan. Saudara, Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Baik Amsal maupun Pengkhotbah, saudara mencatat banyak sekali perkataan hikmat yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Saudara, kita tahu yang pertama, sumber dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Itu adalah permulaan pengetahuan. Di Pengkhotbah ayat 11, saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di sana dicatat tentang beberapa kondisi yang saya merasa sangat menarik. Di ayat pertama dikatakan gini, lemparlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ayat kedua, berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena perhatikan kalimat selanjutnya, engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Saudara, Pengkhotbah bilang, kenapa kamu harus belajar untuk membagi apa yang kau miliki menjadi beberapa bagian? Karena bisa jadi kamu gak tahu apa malapetaka apa yang selanjutnya akan terjadi, saudara. Selanjutnya ayat ketiga, bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara di tempat pohon itu jauh, di situ ia tinggal terletak. Selanjutnya ayat keempat, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat ke-6, taburkanlah benihmu pagi hari, jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Saudara, kalau hari-hari ini kita berpikir kanan kiri, saudara, aduh saya mesti nabur nggak ya? Kayaknya bakal hujan deh. Aduh saya mesti kumpulkan dulu nggak ya hasil yang sudah bertumbuh tapi belum mateng banget karena takutnya nanti badai datang. Saudara, sebagai seorang petani mengalami banyak sekali keadaan di mana dia harus perlu hikmat dari Tuhan untuk mengambil keputusan. Karena begitu banyak faktor tidak menentu. Saudara, saya mau katakan adalah di hari-hari seperti ini ketika hidup kita semakin tidak menentu, saudara, kita sangat butuh hikmat. Saudara tahu hikmat kebijaksanaan itu merupakan harta yang tidak ternilai. Seseorang yang berhikmat, saudara, dia tahu bagaimana meresponi satu keadaan dengan tepat.
sekalipun nggak ada, saudara mungkin bilang sama saya, tapi iya Ci, gimana ya? Nggak semua hal ada jawaban yang memang benar, makanya kenapa kita perlu Tuhan. Kita perlu punya hati yang takut akan Tuhan, itu sumber hikmat yang paling baik buat kita. Saudara, saya ingin dorong kita semua, entah saudara sudah menikah, berkeluarga, sudah jadi orang tua, atau saudara masih sekolah, berapapun usiamu, saudara kejar hikmat dari Tuhan. Hikmat itu saya percaya tidak tergantung sama usia. Ada orang usianya sudah umur 70 tapi tidak berhikmat. Ada orang mungkin dia baru 17 tahun tapi dia punya hikmat. Karena dia punya hati yang takut sama Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya ingin dorong kalian untuk lebih banyak cari Tuhan, punya hati yang takut sama Tuhan, lebih dari takut sama corona, saudara. Lebih daripada takut sama COVID-19, takut sama Tuhan. Karena Tuhan itu sumber hikmat. Dia akan ajari kita apa yang harus kita lakukan. Poin yang terakhir, saudara, yang saya ingin bagikan adalah sumber kepuasan. Saudara, di hari-hari ini, banyak orang karena nggak bisa keluar, khususnya di negara lain ya. Kalau di Taiwan mungkin masih bisa. Saya tahu banyak teman-teman di Indonesia ataupun di Eropa, di Amerika nggak bisa aktivitas normal. Terus di rumah terus, ya. Hiburannya paling apa sih? Nonton, oke. Main game, oke. Tapi setelah main game terus sampai nggak berujung, saudara juga pasti ngerasa apa? Ada sesuatu yang kosong, benar nggak? Saudara nggak benar-benar merasa puas. Saudara, saya mau katakan hari ini Tuhan bukan cuma akan berikan saudara kepada kita rasa aman, bukan cuma akan berikan hikmat buat kita, tetapi terlebih lagi Tuhan memberikan kepuasan buat kita. Dia adalah sumber kepuasan untuk kita. Saudara, berbicara soal kepuasan itu berbicara soal kebutuhan. Di dalam hidup kita ada banyak kebutuhan. Saya suka Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara tahu makna di balik ayat ini apa? Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan. Saudara, kalau saudara melimpah, saudara berpuas. Ya, kita suka bercanda kalau hari-hari gini lagi lapar, saudara makan Indomie, saudara begitu masak itu mie, saudara taruh bumbunya, saudara cium aromanya, saudara lapar kan? Wah, seleranya langsung menggebu-gebu pengen makan. Saudara mulai makan dan saudara tahu porsi Indomie itu kecil ya, sedikit sudah habis. Saya aja satu bungkus kadang nggak kenyang. Jadi saudara udah selesai tapi kok nggak puas, kurang, porsinya kurang melimpah, saudara. Yohanes 10 ayat 10 bilang Tuhan mau kasih kita kelimpahan. Karena dia pengen kita hidup dalam satu hidup yang penuh dengan sukacita dan kepuasan. Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, saya mau bagikan sedikit tips. Saudara, bagaimana supaya kita bisa terus tinggal di dalam kepuasan. Yang pertama tentu saja kita punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Itu yang tadi kita sudah baca, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, yang kedua, saya mau berikan tips untuk tidak meremehkan hal-hal yang saudara miliki. Tidak memandang kecil. Saudara belajar untuk appreciate apa yang saudara punya. Belakangan ini karena kami sering kontak dengan keluarga di Indonesia, di Amerika, saudara-saudara yang tersebar di berbagai negara, lebih sering kontak daripada biasanya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena corona itu buat orang-orang jadi semakin menghargai saudara, keluarga dan juga hubungan yang Tuhan berikan. Nah saudara, untuk kita bisa terus tinggal dalam kepuasan, kita harus belajar appreciate hal yang Tuhan sudah berikan. Mungkin itu keluarga, mungkin itu temanmu, mungkin itu gerejamu, ketua CG-mu. Hal-hal sederhana yang Tuhan kasih, saudara. Belajar appreciate. Bisa kerja kayak normal, saudara. Bisa berangkat kerja normal, bisa naik MRT dengan normal. Bisa keluar dengan normal, saudara, bolak-balik dengan kegiatan yang normal. Kita appreciate itu karena belum tentu bisa seperti itu terus. Ya, don't take things for granted, saudara. Jangan anggap itu seharusnya, sepatutnya saya nikmati. Tidak seperti itu. Belajar mengucap syukur. Itu yang kedua. Yang terakhir, saudara mau belajar, mau terus tinggal dalam kepuasannya Tuhan, saudara mesti mempraktekkan self control. Penguasaan diri. Saudara tahu penguasaan diri adalah salah satu buah Roh Kudus. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita baru bisa punya penguasaan diri. Ya, tanpa penguasaan diri kita tidak akan bisa puas. Saudara merasa kurang, saudara cuan cien, saudara bekerja, saudara dapat pemasukan semakin besar, keinginan makin banyak. Gaji cuma 10.000 bisa hidup tadinya. Terus 20.000 kok kayaknya kurang ya. Lama-lama 30.000 kurang, 100.000 juga kurang. Gak akan cukup, saudara.
Pastikan saudara, sumber kepuasanmu itu bukan dari uangmu, bukan dari gamemu, saudara, bukan dari apapun yang saat ini bisa kau lihat, saudara. Pastikan sumber rasa amanmu itu dari Tuhan. Hari ini kita belajar 3 hal. Pertama, saudara, bahwa Tuhan mau Dia menjadi sumber rasa aman kita. Jangan cari rasa aman dari orang lain. Jangan cari rasa aman dari manusia, dari bisnismu, dari uangmu, dari harta bendamu. Yesus adalah sumber rasa aman kita. Yang kedua, saudara, kejar Dia. Dia adalah sumber hikmat kita, Yesus Kristus. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dia akan berikan kita hikmat, berikan kita pengertian di hari-hari ini supaya kita tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Menghadapi ketidakpastian, Tuhan akan kasih jawaban buat kita. Dan yang terakhir, saudara, Yesus adalah sumber kepuasan kita. Baik saudara, kita akan sama-sama responi firman Tuhan pagi hari ini. Saudara boleh pejamkan matamu dimanapun kau berada saat ini, di ruang tamu mungkin atau di kamarmu mungkin. Pagi ini mari kita minta Roh Kudus kembali menerangi hati kita, menyingkapkan segala selubung, saudara, dari mata rohani kita. Saya percaya kondisi hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi sebab Tuhan punya rencana. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus semakin mengandalkan Dia. Yesus adalah sumber kepuasan kita. Hanya Dia. Thank you, God. Hanya Kau tempatku berlindung. Jadikan pujian ini sebagai doa kita pagi ini. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Yes, Tuhan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan sedalamnya hatiku. Sedalamnya hatiku Kau pun Selidiki tahu, hati kami pagi ini, Roh Kudus. dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Ini iman kami. ku tahu Engkau selalu bersamaku. Jadikan sekali lagi sedalamnya hatiku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Benar Tuhan. Pagi ini kami terima rasa aman dalam hati kami. kasih-Mu tak jauh Kami terima kasih-Mu Tuhan. jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Nyanyikan sekali lagi dengan iman-Mu. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita berdoa pagi hari ini, letakkan tanganmu di atas hatimu. Bapa, pagi ini kami terima rasa aman dalam hati kami.
Engkau adalah sumber rasa aman untuk hidup kami. Engkau penjamin hidup kami. Ketika Engkau berkata Engkau Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa pagi ini memberkati buat anak-anak-Mu. Jangan satu pun dari antara kami menjadi gentar Tuhan, menjadi khawatir, sebab kami tahu Engkau rasa aman kami, Engkau penjamin hidup kami. Kami berdoa Tuhan, bukan cuma itu, kami terima hikmat, kebijaksanaan di waktu-waktu ini, di masa-masa ini. Ajar kami lebih lagi mengandalkan Engkau, satu hati yang takut akan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami, untuk kebutuhan kami, masa depan kami, keluarga kami, studi kami. Engkau sumber hikmat kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir, kami terima kepuasan di dalam Engkau. Hadirat-Mu Tuhan yang memuaskan hati kami. Kami bersyukur buat hidup ini. Kami bersyukur buat kesehatan yang masih bisa kami nikmati. Kami bersyukur buat keluarga kami, teman-teman kami. Kami belajar untuk appreciate apa yang sudah Kau berikan dengan cuma-cuma selama ini Tuhan. Ajar kami untuk mengucap syukur, puas dengan apa yang sudah Kau miliki, Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Pagi ini kami serahkan hidup kami. Kami berdoa memberkati kalau ada di antara kami yang mendengar firman pagi ini dan rindu mengenal Engkau lebih lagi, rindu menerima Engkau Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup. Kami berkati mereka Tuhan. Diberkatilah Engkau. Keputusan untuk mengikut Yesus adalah keputusan terbaik yang bisa kita ambil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari kita sama-sama terima berkat dari Tuhan pagi ini. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa, serta perlindungan, kekuatan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita, menyertai keluar masuk kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai studi kita, menyertai keluarga kita, melindungi kita dimanapun kita berada, dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang yakin dan percaya katakan bersama,